Baik, salam semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat, dan semua dalam keadaan berbahagia. Ya, kembali bertemu dengan saya, Kade Adi Wibawa. Ini mata kuliah lanjutan dari Aljabar Linear 1. Bapak belajar dari pengalaman kemarin. Sekarang Bapak coba sederhanakan materinya. Jadi materinya tidak banyak, satu saja materinya. Mudah-mudahan dengan strategi ini mengurangi materi, Bapak atau kalian bisa belajar lebih fokus dan bisa memahami materi ini dengan baik. Ya, oke, saya harap semua sudah siap untuk belajar. Kita mulai saja. Ya, materi pada hari ini adalah kombinasi linier. Mungkin ini hal baru bagi kalian mendengar istilah ini, tetapi ya sebelumnya di pelajaran lainnya kalian pasti mendengar kata kombinasi, peluang, ada dengar kata linier ya. Tapi ini hal yang berbeda di aljabar linier, khususnya pada vektor. Oke, dan untuk kalian bisa memahami materi ini, kalian perlu paham tentang vektor. Ya, sebelumnya sudah belajar banyak tentang vektor, jadi operasi vektor, tentang vektor n Euclid di ruang n ya, dan lain sebagainya. Kemudian belajar atau kalian punya pemahaman tentang SPL, sistem persamaan linier ya, ini dengan penyelesaian masalah SPL ya, ada eliminasi, ada substitusi, ada grafik, dan bahkan kalian sudah belajar tentang ODE ya. Jadi itu terkait dengan SPL. Kemudian beberapa soal terkait dengan kombinasi linier ini membutuhkan pemahaman tentang matriks. Jadi saya harap kalian paham materi-materi ini sehingga belajar kombinasi linier itu menjadi lebih mudah. Oke, jadi pada kombinasi linier ini kita hanya berpedoman pada satu definisi ini saja. Ya, kalian pahami baik-baik definisi ini karena semua soal terkait dengan definisi ini. Jadi Bapak bacakan ya. Suatu vektor W disebut suatu kombinasi linier dari vektor-vektor V1, V2 hingga Vn jika dapat dinyatakan dalam bentuk W sama dengan K1 kali V1 ditambah K2 kali V2 ditambah dan seterusnya sampai Kn kali Vn ya, di mana K1, K2 dan Kn adalah skalar ya. Jadi pahami baik-baik ini. Jadi ada vektor W ya, ini saya sebut aja W kecil ya, ini bisa jadi W kecil ya. Disebut kombinasi linier jika ini ada vektor sedemikian vektor sekian banyak jika terdapat dalam bentuk seperti ini. Nah, bagaimana kalau di R1? Nah, kalau R1 berarti K-nya cuma 1, K1 kali V1. Kalau di R2 berarti sampai V2 saja. Nah, kalau R3 tergantung. Jadi seberapa banyak seberapa banyak atau N-nya berapa. Oke. Jadi itu oke. Ya, saya harap ini kalian paham ya. Perkalian tes skalar dengan vektor hasilnya adalah ya vektor ya. Oke, kita langsung saja ya. Nah, ini soalnya. Oke, Bapak pindah dulu ini. Nah, insert. Nah, ini perlebar dulu ya. Oke, ini intinya. Jadi ada soal, misalkan vektor-vektor U sama dengan 0, 1, 2 dan V sama dengan min 1, 2 dan 3 berada pada R3. Tunjukkan bahwa W dengan komponennya 1, 0 dan 1 adalah suatu kombinasi linier dari U dan V.
Kemudian yang kedua, tunjukkan bahwa vektor X yang komponennya 5, min 1, dan 7 itu bukan merupakan kombinasi linear dari U dan V. Nah, tadi sudah sesuai definisi ya. Sesuai definisi, nah ini sesuai definisi, kita harus dapat menunjukkan ini. Nah, oke, baik aja. Harus dapat menunjukkan, nah ini, agar W dapat menjadi kombinasi linear dari U dan V, maka harus terdapat skalar K1 dan K2 sedemikian rupa sehingga W sama dengan K1 kali U plus K2 kali V. Ya, oke. Ini jadi kalau kita bisa menentukan skalarnya, maka kita bisa menentukan bahwa itu kombinasi linear. Nah, yang pertama kita masukkan ya, sesuai dengan definisi ya. Nah, ini W, nah ini W kan komponen 1, 0, 1. W sama dengan K1 kali U, U-nya 0, 1, 2, ditambah K2 kali V. Ya, V-nya min 1, 2, dan 3. Sampai di sini paham ya. Oke, berikutnya, nah ini bisa dikalikan. K1 kali 0, 0 kali K1 ya. 1 kali K1 atau 2 kali K1 ya. Nah, jadi ditambah min 1 kali K2, 2 kali K2 ya, 3 kali K2. Oke, saya kira ini bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya, nah, kita peroleh seperti ini. 1, 0, 1, di mana 0K1 ditambah min 1K2. 1K1 ditambah 2K2. 2K1 ditambah 3K2. Sehingga dengan menyetarakan setiap komponennya, sehingga diperoleh ini. Nah, ini kan komponen ini ya. 0 ini kan ditulis 0 ya. Min 1K2 sama dengan 1. Oke, yang kedua 1K1 ditambah 2K2 sama dengan 0. Oke, berikutnya 2K1 ditambah 3K2 sama dengan, oh maaf, ini 1 ya. Nah, ini harusnya 1. Oke, ini perbaiki dulu ya. Oke, ini 1 ya. Oke, baru bisa lihat lagi. Oke, ini salah menulis komponen. Oke, next. Nah, ini 1 ya, tidak 1, komponennya 1. Oke, berikutnya, nah ini kita selesaikan dengan SPL yang Bapak bilang tadi. Dia harus paham tentang SPL. Ya. Setelah dihitung di sini diperoleh bahwa SPL-nya konsisten, di mana K1 sama dengan 2 dan K2 sama dengan negatif 1, sehingga W-nya dapat dinyatakan dalam bentuk 2U min V. Ya, sehingga ini merupakan kombinasi linear, atau W merupakan kombinasi linear dari U dan V. Ya, jadi ini buktinya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Yang berikutnya kita lanjut saja, soal yang sama, kita nomor 2 ya. Nah, jadi X sekarang, tadi W, sekarang X. Agar X dapat menjadi kombinasi linear dari U dan V, maka harus terdapat skalar K1 dan K2. Nah, sama seperti tadi. Nah, ini next. Nah, jadi ini. Jadi X-nya kita, oh maaf, ini juga salah. Ya, oke, ini bukan W lagi nih. Jadi ini adalah X ya. Oh, belum ini ya, X. Nah, ini. Oke, ini X. Nah, sehingga oke, sehingga
X-nya kita ganti di sini, X-nya 5, min 1 dan 7. Oh, ini ternyata sama ya. K1 kali U-nya tetap sama, 0, 1, 2. K2-nya min 1, 2, 3. Sama. Oke, tinggal yang berubah komponen X-nya saja yang berubah. Tidak sama semua. Nah, dengan menyetarakan setiap komponennya diperoleh ini min K2 sama dengan 5. Oke, berikutnya min K1 plus 2K2 sama dengan min dari 1. Nah, ini 2K2 K1 plus 3K2 sama dengan 7. Oke, sudah bisa. Nah, ini diselesaikan ya. Coba diselesaikan, saya kasih waktu 1 menit. Oke, K2 nya pasti bisa ditemukan. K2 nya sama dengan ya negatif 5. Bagaimana dengan K1? Apakah bisa ditentukan? Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, gimana jawabannya? Ketemu nggak K1 dan K2-nya? Oke, kalau perhitungannya sampai di sini ketemu ya. Ketemu K1-nya nih, K2-nya kan 5 ya. Kalau ganti di sini K1 ditambah 2 kali min 5 min 10. Min 10 bawa ke sini, jadi K1-nya sama dengan 9. Nah, tapi ketika disubstitusi ke sini jadi nggak nyambung. Persamaannya nggak terselesaikan, sehingga dengan menyelesaikan SPL di samping diperoleh SPL tidak konsisten ya. K1 sama K2-nya nggak konsisten penyelesaiannya, sehingga tidak terdapat skalar K1 dan K2. Nah, dengan demikian X bukan merupakan kombinasi linier dari U dan V. Kenapa bukan? Nah, karena tidak dapat dinyatakan dalam bentuk X sama dengan K1 kali U ditambah K2 kali U. Ya, sudah bisa dipahami ya. Oke, mudah-mudahan ini cepat dipahami karena materinya bisa dibilang mudah. Nah, oke, berikutnya ini. Nah, ini tugasnya kerjakan di buku latihan ya, dan jawabannya kalian bisa share di grup biar semua temannya tahu hasil pekerjaan kalian ya. Tentu kalau kalian share jawaban nanti Bapak akan catat namanya dan dapat poin plus ya. Pertanyaan pertama, yang manakah dari vektor berikut ini yang merupakan kombinasi linier dan yang bukan kombinasi linier dari U dan V? Kalian pilih ini. Dari 4 ini, yang mana yang kombinasi linier, dari U dan V, yang mana yang bukan. Oke, masing-masing tunjukkan buktinya. Kemudian yang berikutnya sama pertanyaannya, hanya saja ini dalam bentuk matriks. Makanya kalian perlu tahu perhitungan matriks, tapi secara prinsip sama. Ya, itu saja materi pada pertemuan kali ini. Sekali lagi kalian jawab pertanyaan pada tugas ini. Setelah selesai kalian share di grup supaya semua tahu ya, dan kalian juga tahu jawabannya benar atau biru. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih. Salam, sampai ketemu kembali.